Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video ketiga, yaitu menjelaskan materi yang belum selesai kemarin, teks LHO, yaitu kita masuk ke slide selanjutnya dari slide yang kemarin. Nah, slide selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, itu ciri-ciri kebahasaannya ada banyak sekali. Yang pertama, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya ada dan, tetapi, atau, dan sebagainya. Namanya konjungsi pasti kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, bisa juga kalimat dengan kalimat. Jadi menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Tahu ya? Terus yang kedua adalah mengandung kata kerja. Tahu ya kata kerja ya? Kata yang menyatakan sebuah proses, kayak berjalan, makan, kayak tidur pun itu juga kata kerja. Nah, selanjutnya mengandung kalimat simpleks. Nah, di sini langsung dua aja ya. Ada simpleks sama kompleks. Kalau simpleks itu kata kerjanya atau verbanya cuma satu, sedangkan yang kompleks itu lebih dari satu. Jadi, dalam satu kalimat terdiri dari satu kata kerja, itu simpleks. Dibayangkan ya, simpleks itu simple berarti cuma satu. Sedangkan kompleks itu banyak. Kayak aja perkompleksan rumah. Nah, pasti gak mungkin kan cuma satu rumah, pasti banyak. Jadi, diibaratkan seperti itu, kompleks itu banyak. Jadi, kata kerjanya lebih dari satu. Mau contohnya? Nah, contohnya kalau yang simpleks ya, ibu anak itu berjalan dengan cepat. Nah, ada kata berjalan. Berjalan itu adalah kata kerja. Nah, kata kerjanya cuma satu. Anak itu berjalan dengan cepat. Nah, cepat kan keterangan, berjalan kan kata kerja. Nah, itu adalah contoh yang simpleks. Sedangkan contoh yang kompleks, anak itu berjalan dengan cepat serta memperhatikan kaki sebelah kiri. Jadi ada dua kata kerja, ada berjalan sama memperhatikan. Nah, memperhatikan itu juga kata kerja. Nah, itu namanya kompleks. Jadi bisa juga lebih dari dua kata kerja, itu hanya dua saja. Jadi kalau lebih ya mungkin bisa ditambahi lagi. Pokoknya kalau yang kompleks lebih dari satu, kalau yang simpleks hanya satu kata kerja. Diingat-ingat biasanya kalau hujan nih keluar lo ya. Yang selanjutnya mengandung kata benda, yaitu nomina. Kata benda ya kayak kursi, meja, dan sebagainya. Kata yang dapat dibendahkan, itu namanya kata benda. SMP pasti udah tahu semua ini ya. Saya tinggal menjelaskan ulang sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang selanjutnya persamaan kata sinonim ya. Sinonim, antonim, sering sekali itu keluar. Sinonim persamaan, kalau antonim berarti lawan kata. Nah, selanjutnya menggunakan frasa atau kelompok kata. Nah, kelompok kata ini kita jelaskan lagi lebih rinci di slide selanjutnya. Karena frasa ini kalau memang kurang paham ya agak bingung. Selanjutnya menggunakan berbagai istilah. Jadi menggunakan istilah-istilah. Kalau kalian membahas tentang tanaman ya mungkin ada bahasa istilah tanamannya itu, bahasa ilmiahnya itu apa. Jadi ada memakai berbagai istilah-istilah. Kalau semua di bahasa Indonesia ada istilah-istilah diksi itu apa, pilihan kata. Jadi seperti itu. Ada berbagai istilah dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sudah ya, itu namanya ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, yang tadi ya tentang frasa, kalau belum paham, frasa adalah kelompok kata, gabungan kata, atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna dan hanya menduduki satu fungsi atau jabatan di dalam kalimat. Nah, ciri-ciri frasa itu ada 3. Yang pertama adalah terbentuk atas 2 kata atau lebih dalam pembentuknya. Terus yang kedua mengandung satu kesatuan makna. Yang ketiga menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat. Bisa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang pertama ya, terbentuk atas 2 kata atau lebih dalam pembentukannya. Kalian lihat di contoh sebelahnya itu, ini ya. 2 orang mahasiswa. Nah, di situ ada 3 kata. Nah, yang dimaksud satu tadi kan contoh atas 2 kata atau lebih. Nah, itu bisa 3. Jadi 2 orang mahasiswa itu yang dimaksud juga frasa.
Terus yang kedua, mengandung satu kesatuan makna. Nah, di situ 2 orang mahasiswa. Nah, maknanya ya hanya 2 orang mahasiswa itu tadi, nggak ada makna yang lain lagi. Beda lagi kalau 2 orang mahasiswa dan siswa. Nah, otomatis maknanya 2, ada mahasiswa, ada siswa. Nah, sedangkan ini maknanya hanya satu kesatuan, yaitu contohnya 2 orang mahasiswa. Maknanya hanya ada 2 orang mahasiswa saja. Yang ketiga, menduduki satu fungsi. Nah, di situ ada contohnya. 2 orang mahasiswa itu subjek, sedang membaca adalah predikat, di perpustakaan adalah keterangan tempat. Jadi dia menduduki hanya satu fungsi, yaitu subjek aja. Nah, 2 orang mahasiswa itu namanya subjeknya, itu namanya frasa. Nah, itu contohnya ya. Kalimat di atas terdiri atas 3 frasa, yaitu 2 orang mahasiswa sedang membaca dan di perpustakaan. Nah, itu jadi frasa memiliki sifat sebagai berikut. Ada frasa terdiri atas 2 kata atau lebih. 2 frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Kalau semua digabung, 2 orang mahasiswa sedang membaca, itu bukan menjadi frasa lagi, bahkan menjadi klausa. Nanti dijelaskan lagi tentang klausa kalau memang ada materi klausa. Jadi susunan bahasa itu ada mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Nah, jadi tahapan-tahapan kata itu banyak sekali di bahasa Indonesia. Nanti kalau pengen rinci lagi nanti bisa kuliah nanti ya, tentang jurusan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya macam-macam frasa. Nah, frasa ini macam-macamnya ada 3. Frasa adverbia atau disebut frasa keterangan. Terus ada frasa adjektiva atau frasa sifat. Frasa preposisional itu adalah kata depan. Jadi ini contohnya masing-masing ya. Yang keterangan dulu, frasa keterangan, itu ada 1 tahun. Nah, keterangan itu kan dijelaskan ada tempat, ada suasana, ada waktu. Nah, di sini yang menjelaskan 1 tahun, mana yang keterangannya yang mana? 1 atau tahun? Tahun ya. Jadi masuk keterangan waktu. Nah, di sini ada juga yang kedua, malam sekali. Mana yang menunjukkan keterangan? Malam ya. Itu masuk waktu juga. Terus sangat sepi. Sepi ya. Sepi adalah keadaan. Nah, selanjutnya contohnya frasa adjektiva atau sifat. Ada kata cukup pintar, tidak cantik, hitam manis, murah sekali. Nah, di situ ada kata pintar sifatnya. Terus cantik, manis, sama murah. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, frasa preposisional atau kata depan. Di sini ada kata di, dari, ke, dengan, oleh, sama kepada. Di rumah, dari Bandung ke pantai dengan tangan kiri, oleh mereka dan kepada nenek. Jadi semua ini dari unsur yang ketiga tadi sebelumnya, ada yang 2 kata atau lebih. Nah, ini adalah saya berikan contoh yang 2 kata saja. Ada yang 3 kata yang dengan tangan kiri itu tadi. Itu ya yang frasa preposisional. Nah, memiliki satu kesatuan makna. Nah, di sini juga kan dilihat jelas sekali 1 tahun. Jadi maknanya hanya 1 tahun saja, nggak ada makna yang lebih dari itu lah tadi. Hanya 1 makna saja. Oke, selanjutnya. Nah, itu contoh frasa tadi ya. Kita kembali lagi ke teks laporan hasil observasi. Kadang beberapa frasa dalam ujian itu keluar, makanya saya jelaskan tentang contoh-contoh frasa. Nah, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi ada 4 ya. Ini angkanya nggak terlalu jelas, nggak apa ya. Nah, yang pertama, membuat judul terlebih dahulu yang disesuaikan dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kalian membuat judul dahulu. Jangan mau judul apa, mau apa yang diobservasi, itu kalian harus jelas. Jangan judulnya terakhir, kalian nggak tahu apa yang akan diobservasi. Jadi semua kalian akan mengobservasi tentang buah ya, kayak tadi boleh. Mau observasi ke warung kopi yang laris banget, kepo akhirnya. Terus aku mau observasi ke warung kopi itu aja, kok kayaknya laris banget, aku ingin mewawancara, ya boleh, nggak apa-apa. Mau wawancara sekarang lagi booming lagi apa, goes. Nah, bersepeda, mau observasi tentang bersepeda, monggo. Nah, terserah, pokoknya nanti dibuat judulnya terlebih dahulu. Kalian akan mengobservasi tentang apa. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Nah, jadinya sesuai tadi strukturnya tadi ada 3 ya. Kalian membuat
kalimat pembukanya seperti apa, otomatis nanti ada pengertiannya ya kalimat pembuka. Kalau memang tentang buah-buahan ya dijelaskan buah-buahan itu apa dulu. Kalau mau warung kopi mungkin dijelaskan warung kopi siapa, itu sangat laris dan sebagaimana kayak gitu. Baru yang ketiga, menyusun isi laporan berisi gagasan pokok atau saran disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Nah, setelah kalian membuat kalimat pembuka, ada yang kedua tadi deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu bagian-bagian apa saja yang telah kalian observasi, kalian tulis di situ. Cantumkan di situ sesuai dengan sebenar-benarnya fakta, jangan ditambah-tambahi ya. Jadi kalau memang warung kopinya ramai ya ditulis ramai, terus mungkin ditambahi pelanggannya itu siapa aja, mulai dari siswa sampai remaja, anak-anak atau orang tua dan sebagainya. Pokoknya ditulis lengkap bagian-bagiannya apa saja di situ. Mungkin juga bisa racikan kopinya, kenapa kok laris, mungkin racikan kopinya itu spesial, ada tambahan ini atau bagiannya mana. Nah, itu masuk ke bagian deskripsi. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Nah, ini tadi deskripsi manfaat ya, yang terakhir ya. Nanti kalian tulis manfaatnya di situ. Mungkin manfaat warung kopi yang kalian menyebutkan warung kopi lagi ya. Manfaat dibukanya warung kopi atau minum kopi di malam hari mungkin membuat stresnya hilang. Mungkin apa dan sebagainya. Jadi, manfaatnya itu ditulis di bagian kalimat penutup. Kayak gitu ya. Ini susunannya. Sebelum kalian nanti membuat teks hasil observasi setelah kalian observasi. Jadi kalian observasi dahulu, dilihat, dicatat. Kalau memang harus wawancara ya siapkan 5W1H, apa yang terjadi, bagaimana dan sebagainya, ditulis di kertas rinci, nanti tinggal menyusun sesuai dengan langkah-langkah ini. Ini Bu Reni punya contoh. Nah, ini ada contoh teks laporan hasil observasi beserta strukturnya. Yang pertama ini pernyataan umum tentang tanaman nanas. Nah, ini berasal dari benua Amerika, kemudian ditanam tersebut menyebar ke segala penjuru dunia yang beriklim tropis pada abad ke-15. Tanaman nanas masuk ke Indonesia sebagai pengisi lahan perkarangan, tetapi akhirnya meluas ke lahan Tegal. Ini bagian pernyataan umum. Kita lanjut ke bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Nah, tanaman asli Indonesia melainkan berasal dari Brazil, Argentina, Paraguay. Nah, nanas tergolong dalam famili Bromeliaceae. Apa sih itu? Berani bahasa Inggris itu agak bisa, maaf ya. Nah, bersifat terestrial, tumbuhan di tanah dengan menggunakan akarnya. Padahal sekitar 850 spesies dari famili Bromeliaceae hidup dan baru nanas yang cukup dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, itu adalah bagian-bagiannya. Terus yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Jadi manfaatnya, nanas memiliki banyak manfaat pada hampir semua bagian, yaitu mulai untuk pangan, pakan maupun bahan baku industri. Kandungan gizi tanaman nanas terletak pada buahnya. Buah nanas tidak hanya dimakan sebagai buah segar, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan atau olahan minuman. Buah nanas mengandung nilai gizi cukup tinggi seperti protein, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A dan B. Nah, itu adalah bagian deskripsinya. Nanti kalau kalian masih bingung dengan contohnya Bu Reni, kalian cari contoh teks hasil observasi di internet. Nah, sekarang kan sudah serba online, serba HP, serba Mbak Google, dikit-dikit nggak tahu Mbak Google. Nah, nanti kalau nggak tahu, kalau contoh punya Bu Reni kurang jelas atau penerangannya Bu Reni kurang, penjelasannya Bu Reni kurang jelas, bisa langsung cari di YouTube. Sekarang harus kreatif, kalau nggak bisa cari-cari sendiri. Jangan jagain orang tua, sudah SMK loh ya, bukan SD maupun TK. Jadi harus mandiri. Nah, sekian yang dari saya jelaskan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita sharing di chat, kita bahas bareng biar enak ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.